Ada pengajian kelas tiap Jumat, sholat duhur berjamaah, wajib salam dan salim, home visit atau kunjungan edukatif, kemah bakti, bakti sosial, peringatan Hari Besar Islam, kelas meeting, kegiatan Ramadan, peningkatan mutu akademis atau les, pentas seni, pensi, donor darah. Ini kegiatan rutin yang kita laksanakan di sekolah. Selanjutnya, anak-anakku, sarana prasarana di SMA Negeri 1 Pajangan di sini juga kita sudah melengkapi diri dengan sarana prasarana dengan ruang kelas yang nyaman, free hotspot dengan 3 penyedia yang kita gunakan di sekolah. Jadi kalian bisa menggunakan hotspot di lingkungan sekolah. Ada lab komputer, kita ada 2, lab fisika, lab kimia, LCD proyektor di setiap kelas kita lengkapi. Perpustakaan dengan koleksi buku yang cukup banyak dan e-book yang bisa kalian nanti gunakan untuk pembelajaran. Lapangan sepak bola, bola voli, lompat jauh, dan lain-lain kita juga sudah melengkapi diri. Lapangan basket, masjid sekolah, kantin, parkir yang luas, dan kita juga melaksanakan ujian berbasis komputer. Selanjutnya, anak-anakku, untuk ketuntasan belajar. Jadi, ketika kalian mengikuti pembelajaran di kelas 10 ini, ketuntasan belajar untuk ketuntasan minimal kompetensi sikap, spiritual, dan sosial adalah B. Ketuntasan minimal kompetensi pengetahuan adalah 68 dan ketuntasan minimal kompetensi keterampilan adalah 68. Jadi untuk naik kelas KKM-nya adalah 68 baik itu di pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya untuk interval nilai dan predikatnya. Untuk nilai lebih dari sama dengan 90, maka predikatnya adalah A, sangat baik. Untuk nilai lebih dari sama dengan 79, kurang dari 90 itu kriterianya baik. Untuk nilai lebih dari sama dengan 68, kurang dari 79, ini cukup. Dan kurang dari 68 adalah D atau kurang. Jadi kalau kalian nanti ketika menerima laporan capaian kompetensi atau raport di akhir semester, nilai minimalnya adalah C, cukup untuk bisa naik ke tingkat kelas selanjutnya. Selanjutnya untuk penilaian, di sini ada penilaian 3 ranah yang kita nilai, sikap, pengetahuan, keterampilan. Untuk penilaian sikap, ini ada 2 yang kita nilai. Ini ada skema penilaian sikapnya, ada utama dan penunjang. Utama ini dari observasi oleh guru mata pelajaran selama 1 semester, dan observasi oleh BK dan wali kelas selama 1 semester. Jadi untuk nilai sikap ini diperoleh dari observasi, guru mata pelajaran, dan BK serta wali kelas. Selanjutnya ada penilaian sikap penunjang. Di sini ada penilaian diri dan penilaian antar teman. Nah, ini juga dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 semester. Ini juga diperhitungkan dalam menentukan nilai sikap tadi, di mana nilai sikap minimal adalah baik. Selanjutnya penilaian sikap melalui observasi dan dicatat dalam jurnal. Nah, sikap ini ada 2, spiritual dan sosial. Kemudian untuk penilaian pengetahuan, di sini ada 3 yang kita lakukan. Yang pertama dari tes tertulis. Ini bisa bentuk soalnya benar salah, pilihan ganda, menjodohkan,
isian atau melengkapi, dan uraian. Terus ada tes lisan, ini berupa kuis dan tanya jawab, dan ada penilaian penugasan. Ini adalah tugas yang dilakukan secara individu atau kelompok di sekolah dan atau di luar sekolah, baik secara formal maupun informal. Jadi ada 3 penilaian ini yang dilakukan untuk menilai pengetahuan oleh Bapak Ibu guru. Tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Oke, selanjutnya yang ketiga, penilaian ketiga adalah penilaian keterampilan. Ini diperoleh dari unjuk kerja atau praktik. Yang kedua dari proyek. Nanti Bapak Ibu guru juga akan menyampaikan, misalkan dalam 1 semester kalian diberikan tugas untuk menyelesaikan proyek, suatu proyek. Selanjutnya portofolio. Portofolio ini adalah rekaman hasil pembelajaran dan penilaian yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik. Selanjutnya ada penilaian produk dan teknik lain nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru ketika menyampaikan penilaian keterampilan di kelasnya masing-masing. Terus selanjutnya anak-anakku, untuk bagi kalian yang memiliki nilai yang masih kurang dari KKM, maka ada program remedial dan pengayaan, di mana program remedial ini merupakan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai ketuntasan pada KD tertentu, menggunakan berbagai metode yang diakhiri dengan penilaian lagi, ujian lagi, untuk mengukur kembali tingkat ketuntasan belajar dari peserta didik. Sedangkan pembelajaran pengayaan ini dilakukan bagi peserta didik yang memperoleh nilai sama atau di atas kriteria ketuntasan minimal. Nanti akan disampaikan lebih lengkap ketika kita melaksanakan pembelajaran remedial. Jadi ada beberapa cara yang digunakan oleh Bapak Ibu guru dalam melaksanakan pembelajaran remedial ini. Yang pertama dengan pemberian bimbingan secara individu. Yang kedua pemberian bimbingan secara kelompok atau klasikal. Jadi ada beberapa siswa yang mengalami nilai yang kurang, maka akan dibimbing dalam satu kelompok. Terus diberikan tugas-tugas latihan secara khusus, baik itu yang secara individu maupun yang kelompok. Dan juga ada beberapa Bapak Ibu guru yang melaksanakan remedial ini dengan pemanfaatan tutor sebaya. Jadi dari teman yang sudah nilainya sudah melebihi dari KKM dan mampu untuk membimbing temannya, maka bisa dilaksanakan untuk pemanfaatan tutor sebaya. Nah, aturan pengolahan nilai remedial dan pengayaan. Yang pertama, siswa memiliki nilai kurang dari KKM, maka bisa mengikuti remedial. Yang kedua, siswa yang sudah memperoleh KKM diberikan kesempatan mengikuti perbaikan nilai. Yang ketiga, nilai akhir dari hasil remedial dan perbaikan nilai dipilih nilai yang tertinggi. Pengayaan tidak dimasukkan dalam penilaian. Jadi nilai yang kita gunakan adalah nilai dari hasil remedial. Sedangkan untuk pengayaan nilainya tidak dimasukkan dalam penilaian. Selanjutnya untuk kriteria kenaikan kelas. Berdasarkan Permendikbud nomor 53 tahun 2015 dan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang penilaian hasil belajar, menyatakan bahwa kriteria kenaikan kelas berdasarkan ketuntasan hasil belajar pada setiap mata pelajaran, baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Ketuntasan belajar pada kenaikan kelas adalah ketuntasan dalam kurun waktu 1 tahun
Jika terdapat mata pelajaran yang tidak mencapai KKM pada semester ganjil atau genap, maka dihitung rata nilai berdasarkan aspek mata pelajaran semester ganjil dan genap tersebut. Nilai rata setiap aspek dibandingkan dengan KKM pada mata pelajaran tersebut. Jika hasil pada nilai rata lebih dari nilai KKM, maka aspek mata pelajaran tersebut dinyatakan tuntas. Dan sebaliknya, jika nilai rata kurang dari nilai KKM, maka aspek pada mata pelajaran tersebut dinyatakan belum tuntas. Selanjutnya, jika rata kedua aspek tuntas, maka mata pelajaran tersebut dikatakan tuntas. Jadi, aspek pengetahuan maupun aspek keterampilan, kalau kedua-duanya tuntas, maka mata pelajaran disebut dikatakan tuntas. Apabila nilainya di situ salah satunya belum tuntas, maka mata pelajaran tersebut dikatakan belum tuntas. Selanjutnya, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester. Predikat sikap kurang-kurangnya minimal baik. Predikat kegiatan ekstrakurikuler ini juga minimal baik. Jadi untuk kegiatan ekstra pramuka maka nilainya minimal baik. Kalau cukup maka tidak naik kelas. Terus tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai pengetahuan dan atau keterampilan di bawah KKM. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai ketuntasan belajar pada semester ganjil dan atau semester genap, nilai akhir diambil dari rata semester ganjil dan genap pada mata pelajaran yang sama pada tahun pelajaran tersebut. Sikap perilaku budi pekerti peserta didik antara lain di sini tidak terlibat narkoba, perkelahian atau tawuran, dan tidak melawan tenaga pendidik atau tenaga kependidikan secara fisik atau non-fisik. Tidak terlibat tindak kriminal. Nah, ini. Jadi ketika kalian melanggar dari aturan tata tertib dari SMA Negeri 1 Pajangan, maka bisa menyebabkan nilai sikap kalian itu kurang dari nilai baik, sehingga itu menyebabkan ketidaknaikan di saat kenaikan kelas nanti. Selanjutnya, kehadiran tatap muka pada setiap mata pelajaran, baik itu nanti PJJ maupun tatap muka, itu adalah 90%, diperhitungkan dari tatap muka tanpa memperhitungkan ketidakhadiran karena sakit. Jadi kalau sakit, maka perhitungannya tersendiri. Tapi kalau alfa, maka batasnya adalah 10% untuk tidak mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Untuk pengelolaan nilainya semacam ini anak-anakku. Jadi misalkan ada di sini nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Misalkan di semester 1 bahasa Indonesia nilainya 60, maka ini kurang dari KKM. Keterampilannya 68. Terus matematika nilainya 58, keterampilannya 68. Terus selanjutnya Penjas Orkes ini di bawah KKM semua. Yang diperhitungkan adalah nilai di akhir. Di sini rata-rata 60 dengan 60 itu adalah 60, kurang dari KKM. Terus matematika ini nilai akhirnya rata-rata 62, keterampilan 64. Karena ada 3 mata pelajaran yang tidak mencapai KKM, maka peserta didik tersebut dinyatakan tidak naik kelas. Mungkin sampai sini dulu anak-anakku, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya. Belum ada, saya lanjut. Kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut ke jam KBM 5 hari sekolah.
Jadi di SMA Negeri 1 Pajangan untuk pembagian jadwal pembelajarannya ini untuk hari Senin sampai hari Kamis, ini ketika nanti kita melaksanakan tatap muka penuh, itu dari jam 7 sampai jam 15.30. Hari Jumat itu jam 7 sampai jam 11.30 dengan jadwal seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu wali kelas di grup WA-nya. Untuk saat ini kita melaksanakan pembelajaran dengan kondisi khusus di semester ganjil ini. Sehingga jam pelajarannya nanti kalian PJJ dari jam 8. Jadi kalian masuk ini untuk hari Senin jam 7 sampai jam 12.45. Ini jadwal untuk PJJ untuk hari Senin. Untuk hari Selasa, Rabu, maka jam pembelajaran seperti yang ada di jadwal. Silahkan nanti kalian mengikuti pembelajaran melalui classroom yang sudah disampaikan kodenya nanti pada saatnya oleh Bapak Ibu Guru. Jadi aplikasi yang kita gunakan untuk pembelajaran PJJ adalah Google Classroom, dan untuk komunikasi tentang pembelajaran nanti kita menggunakan Kaijala. Jadi seperti yang di awal kemarin, kalian sudah menginstal Classroom di HP kalian masing-masing atau perangkat komputer di rumah bisa juga digunakan, kalian install Google Classroom dan kalian sudah menerima akun dari sekolah, silahkan akun itu digunakan untuk pembelajaran di semester ini. Jika nanti akun dari kementerian sudah ada, nanti akan kita sampaikan lagi untuk pembelajaran di semester depan atau di kelas 11. Nah, jadi nanti ketika kalian di kelas 11 akan mendapat akun belajar ID. Selanjutnya, aplikasi yang kedua yang kita gunakan untuk pembelajaran adalah Kaizala. Silahkan kalian mendownload di Play Store Kaizala. Setelah itu kalian join grup melalui kode link yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru melalui grup WA kelas, atau bisa juga kalau tidak link ya nanti akan dibagikan kode agar kalian bisa memasuki ke grup Kaiyala tersebut. Nah, selama mengikuti pembelajaran dan kalian melakukan absensi sesuai dengan waktu jadwal KBM tersebut. Jadi di Classroom Bapak Ibu akan menyampaikan satu link di sana, biasanya di topik paling atas itu absensi. Nah, kalian masuk ke link bawahnya itu, diklik, masuk ke absensi, dan kalian isi nama pertemuan keberapa, kelas berapa, sesuai dengan pernyataan yang ada di sana, kalian isi dengan data yang sebenarnya. Jadi sebelum kalian mengikuti pembelajaran, kalian masuk ke Classroom, silahkan absensi terlebih dahulu. Semua informasi tentang pembelajaran nanti akan disampaikan melalui grup WA ataupun grup Kaizala yang dibuat oleh Bapak Ibu Guru. Jadi kalian memeriksa notifikasi yang masuk di grup WA kelas atau di grup WA, grup Kaizala, ini untuk pembelajaran. Jadi kalau grup WA itu dari wali kelas biasanya, kalau ketika pembelajaran nanti menggunakan grup Kaizala, materi atau kegiatan apa yang akan dilaksanakan pada hari itu oleh Bapak Ibu Guru akan disampaikan melalui grup Kaizala. Setelah itu kalian masuk ke Classroom. Nah, di Classroom itu pembelajaran misalkan mau tatap muka dengan Google Meet, terus dengan materinya di sana kalian bisa download
tugas ada di classroom. Nah, untuk itu silahkan nanti ketika pada saatnya, jadi kita pembelajaran dengan jadwal yang kemarin disampaikan itu mulai Senin depan. Jadi jadwal yang sudah disampaikan untuk pembelajaran itu akan digunakan mulai tanggal 19 Juli. Itu kalian semuanya sudah bisa gabung classroom dengan kode yang diberikan guru atau wali kelas. Dan kalian gabung juga ke Kaijala dengan kode yang dibagikan guru atau wali kelas. Selanjutnya, anak-anakku, untuk pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT. Jadi di SMA Negeri 1 Pajangan, bentuk layanan pendidikan dalam adaptasi kebiasaan baru atau new normal dalam proses belajar mengajar dilakukan dengan 3 cara anak-anakku. Yang pertama adalah belajar dari rumah atau PJJ, yaitu proses pembelajaran yang dilakukan antara guru dan peserta didik yang dibatasi jarak. Peserta didik berada di rumah dan guru menyampaikan materi dari tempat yang berbeda dari posisi kedudukan peserta didik. Dilakukan dalam situasi zona daerah pandemi COVID-19 masih membahayakan kesehatan dan keselamatan. Jadi seperti saat ini anak-anak kita melaksanakan PTKM saat ini, sehingga pembelajaran yang akan kita laksanakan adalah BDR atau PJJ, belajar dari rumah. Sampai nanti kita tunggu PPKM ini di tanggal 20 itu akan berlanjut atau disudahi untuk PPKM-nya dari pemerintah. Terus yang kedua, pembelajaran masa transisi, yaitu proses pembelajaran yang dilakukan antara guru dan peserta didik dengan model uji coba tatap muka terbatas. Seperti yang telah kita lakukan kemarin di mulai bulan April kita melaksanakan pembelajaran masa transisi. Tapi karena sekarang PPKM, maka habis PPKM ini juga kita akan melaksanakan pembelajaran masa transisi lagi. Karena peningkatan jumlah penderita COVID, khususnya di Kabupaten Bantul ini dari ke hari semakin meningkat, sehingga untuk saat ini kita belum bisa melaksanakan untuk pembelajaran masa transisi. Terus yang ketiga, pembelajaran tatap muka ini nanti ketika saatnya kondisi sudah memungkinkan, maka kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, untuk belajar dari rumah, tadi sudah saya sampaikan untuk aplikasi yang kita gunakan untuk pembelajaran adalah Google Classroom, dan untuk informasi kita dari pihak guru ke siswa itu dengan Kaijala. Sedangkan grup WA itu digunakan oleh wali kelas untuk menyampaikan informasi kepada siswa. Pelaksanaan belajar dari rumah BDR ini di daerah zona orange dan merah dilakukan selama kondisi belum memungkinkan untuk keselamatan dan kesehatan warga sekolah yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 dengan berpedoman kita. Yang pertama, prinsip pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik belajar dari rumah. Yang kedua, difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup dan pembelajaran tematik yang dapat bervariasi antara peserta didik sesuai minat dan kondisi masing-masing. Terus yang ketiga, materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan. Ini nanti Bapak Ibu Guru langsung menyesuaikan kurikulum dengan kondisi khusus. Proses pembelajaran dari rumah mengedepankan pola interaksi dan komunikasi antara guru dengan orang tua atau wali dan peserta didik. Jadi dengan media yang ada tadi, Google Classroom, Kaijala, WA, nah kita
melaksanakan pembelajaran dari rumah untuk saat ini dengan jadwal yang sudah dibagikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, agenda kita anak-anakku, jadi kita mulai dari MPLS hari ini sampai tanggal 16 Juli, terus KBM nanti sesuai jadwal pembelajaran itu mulai tanggal 19 Juli 2021. Jadi minggu depan kalian sudah mengikuti KBM melalui tadi Kaizala dan Classroom. Silahkan kalian install aplikasinya di HP masing-masing dan gabung ke Classroom Bapak Ibu guru. Sebenarnya masih ada beberapa materi tentang keunggulan lokal, kita melaksanakan adiyata, kita melaksanakan literasi, kita melaksanakan sekolah sehat juga di SMA Negeri 1 Pajangan. Mungkin nanti di lain kesempatan karena saat ini waktu yang terbatas, untuk saya menjelaskan kita akan sampaikan lagi ketika nanti KBM atau saya sambil di pembelajaran fisika. Saya kira demikian anak-anakku semua untuk materi dari saya. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Halo? Untuk anak-anakku kelas 10 silahkan apabila ada yang mau bertanya tentang kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 1 Pajangan, kami persilahkan. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian materi dari saya. Oh, silahkan Mas Jildan, silahkan kalau ada pertanyaan. Ini yang mengangkat tangan ada Zakia Hanang. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Oh enggak. Mas Naufal, Pak Rezi Pradana, ada pertanyaan? Ini semua angkat tangan. Oh enggak. Silahkan kalau ada pertanyaan. Mas Yildan, Mas Janwar, Mas Naufal, Mas Muhammad Kusnul, ada pertanyaan? Jadi gini, iya. Jadi gini, keperluan untuk pembelajaran kita menggunakan Classroom, ya. Yang pertama tadi sepakat kita gunakan Classroom. Terus yang kedua untuk informasi pembelajaran, di sini lebih lengkap dengan Kaijala untuk dukungan aplikasi dengan pembelajaran. Di sana untuk presensi, untuk materi, ngumpulkan tugas itu ada. Jadi kalau kita komen, kasih satu pernyataan di Kaijala, maka kalian tidak usah membuat chat baru lagi, tapi mengkomen di bawahnya saja. Jadi pernyataan atau chat itu berbeda dengan WA. Kalau WA kan bertumpuk terus gitu ya. Kalau di Kaijala itu lebih mudah, misalkan ada yang tanya apa? Misalkan pertanyaan, ada satu pertanyaan, chat gitu. Maka nanti untuk menjawab itu tidak langsung ke chat baru, tapi bisa di subnya di situ. Kalau di Kaijala. Sehingga ketika kita membahas sesuatu tentang suatu topik gitu, tidak numpuk dengan chat yang lain. Sehingga kita bisa merunut di sana lebih mudah di Kaijala. Tapi karena dulu itu WA itu lebih duluan daripada Kaijala, maka lebih familiar dengan WA. Jadi untuk pembelajaran kita gunakan dua, Classroom dan Kaijala. WA hanya digunakan oleh wali kelas untuk menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan sekolah. Untuk pembelajarannya dari Bapak Ibu guru menggunakan Kaijala. Begitu. Ada lagi pertanyaan? J. Silahkan, ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Sudah cukup ya. Baik, terima kasih anak-anakku semua.
Mungkin untuk kegiatan penjelasan dari saya cukupkan sekian. Nanti apabila ada pertanyaan lain silahkan bisa chat saya ke KI Jala bisa, sudah saya bagikan untuk grup KI Jala di kelas 10, bisa juga melalui WA ke nomor saya jika ada pertanyaan. Demikian dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Agus Gianto, SPD MPD yang telah memaparkan kegiatan program KBM Strategi Belajar Online pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu istirahat. Istirahat dimulai pukul 9.15 sampai 10.30. Demikian dari saya, banyak salah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.